Udah siap mendengarnya? Iya, coba omongin ke gua. Fitri itu kegatalan. Kegatalan gimana? Dia pun sempat menggoda gua. Jangan fitnah lo. Hah? Buktinya mana? Jangan paksa saya nggak tahu. Udah ngaku di mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pas gua ketok pintunya, kok nggak ada jawaban, kok pintunya tutupan. Bukannya Feli harusnya ada di tempat ini. Pas gua ngintip dari jendela, tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ini. Tolongin dong. Tolongin dong. Astagfirullah. Gue langsung masuk ke dalam, gue ngeliat di situ suasananya berantakan semuanya. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, bangun, Pak. Kita akhirnya paksa dia bangun, dia kesakitan di tengkuknya, di kepalanya. Dan kemana Feli? Pelan-pelan dia berusaha mengingat di situ sampai akhirnya dia cerita. Saya lagi ngobrol sama Feli. Tiba-tiba Feli itu ditarik-tarik. Saya coba bantuin. Tiba-tiba kepala saya dipukul. Jadi ini Feli diculik sama mereka? Iya, Feli diculik. Ini mereka apa? Keinginan mereka ini apa? Saya juga kurang paham. Tiba-tiba Feli ditarik ke saya. Pakai mobil apa mereka tadi, Pak? Mobilnya saya tidak lihat sama sekali. Warna apa gitu, Bang? Tidak Coba, lihat. Tin, cari ke sana. Yuk, Pak, bantuin dulu. Apa ini kunci dulu? Ayo, Cok, bantuin dong. Ini Bapak, nggak ada yang hilang barang-barangnya nih? Enggak. Ini apa ini? Nomor apa ini, Pak? Tadi sih belum ada. Tadi sama sekali belum ada nih nomor. Belum ada sama saya, sama Sekali belum ada. Coba catat, yuk kita kejar. Nomor teleponnya mana ya? Ada di Coba, gua. ada. Ada di gua. Di bawah ini suratnya. Ntar di taruh mobil. Siapa ini orang-orang? Halo, ini dengan siapa ini? Bapak tadi datang ke rumahnya Pak Herman. Halo? Halo, Pak? Dimatiin nama dia. Cuma bilang halo, cuma dimatiin. Coba tunggu lagi. Ya itu di bawah orang ini. Pasti. Dan gak lama kemudian, nomor yang tadi gua telepon kemudian SMS kita. Kalau mau ketemu temennya dan tahu jawabannya, temuin di Taman Barito. Taman Barito di mana? Oh, taman ini. Astagfirullahaladzim, yaudah langsung ke sana aja, langsung ke sana. Yuk, langsung ke sana yuk. Akhirnya kita ajak Pak Herman masuk ke dalam mobil, kita buru-buru ke Taman Barito. Tim coba nyebar ini semuanya, tim coba nyebar. Begitu sampai Taman Barito, tim langsung kita sebar di situ. Mana ini? Lihat nggak? Hah, lihat Feli nggak? Hah? Bapak tadi waktu diserang sama orang pakainya seperti apa, Pak? Ingat nggak? Baju hitam. Iya, hitam. Pakai penutup atau apa? Enggak. Pakai topi atau apa? Pakai topi. Nah, pas kita lagi nyari, tiba-tiba. Hah? Dikasih sama orang tadi. Apa ini, Mbak? Nggak tahu. Orang mana orangnya, Mbak? Mbak, sebentar. Orangnya mana, Mbak? Tadi tuh main tinggi. Pakai sama konsisten. Topi sama kulit hitam. Orangnya mana sekarang? Atau jangan-jangan orang itu lagi? Apa ini maksudnya? Astagfirullahaladzim. Nggak ada isinya apa-apa loh. Gue cari kanan kiri orangnya nggak ada juga. Dan nggak lama kemudian telepon berbunyi. Nah ini siapa yang nelfon nih? Halo?
Halo. Halo, Siapa ini? Herman mana Herman? Ini siapa? Ya udah, pokoknya gue mau ngomong sama Herman dulu ya. Bapak, kok tahu handphone gue? Oh, mungkin ini orang yang telepon tadi. Ya. Ya, waktu kita telepon. Bilang sama teman gue yang pakai baju warna ungu itu tuh ya. Ah? Dan teman-teman gue yang lain tuh yang bawa-bawa kamera. Ah? Berarti dia ada deket sini nih, Bang. Cari Siti sama Ihsan. Kalau enggak, gue mampusin lo semua. Baik, di mana lo, hei? Kalau berani jangan lewat telepon doang lo. Gue lihat satu-satu dan ternyata pas di ujung taman, gue ngeliat ada orang pakaian hitam-hitam dengan topi hitam duduk membelakangin kita dengan lagi nelpon. Diam lo. Siapa lo? Nelpon Herman ya? Bukan. Hah? Bukan. Bukan, Bang. Gue salah orang di situ. Gue coba cari kanan kiri, gue telusurin taman itu, nggak ada sama sekali. Ini temen-temen ada yang lihat nggak? Hah? Pak ngeliat pakaian hitam-hitam nggak pakai topi, Pak? Nggak lihat, Bang nggak ngeliat ya? Nggak ada nih. Dia tahu tapi kita ada di sini, dia tahu pasti. Main-main nih orang nih. Dia pasti ada di sekitar sini. Iya, dia tahu kita lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya di mobil. Hah? Gak tahu nih, Altar cerita. Siapa? Feli. Apa cerita? Lu kok ada di mobil? Gak tahu ada di mobil katanya pingsan. Astagfirullahaladzim. Ayo coba. Ayo sana balik sini. Buru-buru kita lari, kita menuju ke tempatnya Feli dan ternyata benar. Astagfirullahaladzim. Bro. Kenapa itu? Gak tahu di Feli pingsan, kenapa dia ada di sini nih, bro? Feli tergeletak pingsan di depan mobil, dia nggak sadarkan diri. Berkali-kali dibangunin sama Albar, bangun Fel. Nggak ada respon sama sekali. Akhirnya gue ambil air, gue cipratin air di mukanya, di situ dia baru sadar. Astagfirullahaladzim. Fel, kenapa tadi kamu, ha? Kenapa kamu kok tiba-tiba ada di sini sih? Hah? Kenapa? Gak tahu. Belum cari makanan. Tiba-tiba Feli udah tiduran di sini. Iya, makanya gak tahu. Gak apa-apa sih, cuma gue bingung deh. Itu tadi gue di rumah bapak kan, tadi kan saya ngomong sama bapak. Terus ada yang nyamperin cowok berdua pakai baju hitam. Dia narik-narik gue suruh ikut mobil dia, terus kita sempat berontak. Udah gitu doang kok. Jangan-jangan mereka ini masih ada di sini nih, mantau kita mulu ini orang-orang nih. Siapa orang ini? Yaudah kita ke mobil dulu, Pak. Yuk kita ke mobil dulu. Ayo kita ke mobil dulu yuk. Yuk coba cari informasi lagi ya tim ya. Yuk seluruh lapangan ini coba deh puterin deh. Dia pasti masih ada di sini. Yuk. Pak, ini kita udah cari di semua taman. Orang itu nggak ada loh. Bener pakai hitam-hitam pakai topi. Iya, Pak. Hitam-hitam pakai topi. Nggak ada, tim kita udah nyari tadi. Seluruh taman ini nggak ada. Ya, ada nggak temen deketnya istri bapak mungkin? Yang suka curhat sama dia? Ya, yang dulu deket banget mungkin. Siapa ingat deket lagi, ada nggak, Pak? Nah, di situ dia mengingat-ingat dan kemudian dia nyebutin nama Yuli. Yuli. Namanya Yuli? Yuli. Di mana Yuli ini, Pak? Ya sudah, Pak, kita langsung ke sana aja. Kita tanya sama Yuli ini. Begitu sampai tempat kerjanya Yuli, kita langsung masuk ke dalam kafenya. Kita tanya sama manajernya di sana, ada nggak yang namanya Yuli? Isi, Bu. Dengan Ibu Yuli. Ya. Halo, Ibu. Apa kabar? Nah, iya. Ibu kenal Ibu sama Pak Herman? Herman? Iya. Yuk. Ya, Ibu udah 2 tahun ini istrinya udah nggak pernah pulang ke rumah, Ibu. Nggak ada kabar sama sekali, menghilang bawa anaknya lagi. Makanya Pak Herman ini khawatir. Ibu ini kan teman dekatnya. Ya, pernah komunikasi sama istrinya Pak Herman? Masalah Fitri, saya udah gak mau ikut campur. Udah sono. Pergi ya. Ibu. Udah loh, mas saya nanti diomelin sama. Enggak, kita kan nanya cuma mau baik-baik. nanya doang, Iya. Ibu. Iya, tapi saya itu udah gak mau ikut campur, mas. Di situ akhirnya Yuli ini cerita.
Saya nggak mau lagi urusan sama Fitri dan juga anaknya dan juga keluarga kamu. Yang ada saya malah jadi susah. Ibu. Ini ada apa ya? Ya ini kita mau tanya aja Pak, ini sama ibu ini kan masih temenan sama Intan. Ya kita mau tanya masalah istrinya ini menghilang udah 2 tahun dah. Ini teman deketnya. Enggak ada masalah. Di sini saya kan ya pegang tanggung jawabannya. Iya. Mungkin di jam luar operasional aja kali ya. Kalian berurusan dengan Yuli. Oke, silakan di luar dulu aja. Ya, selesain di luar aja ya, jangan di dalam. Akhirnya kita nggak enak, kita minta maaf sama manajernya dan kita tunggu sampai Ibu Yuli selesai pulang dari tempat kerjaan. Kita masih nunggu ya saat ini. Katanya sih jam 4:30 pulang. Ini kita lagi kayaknya Pak. Sabar aja dulu Pak. Kita tunggu di mobil 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kemudian kurang lebih 4:30. Ibu Yuli ini keluar dari tempat kerjanya. Nah itu Pak, Keluar. itu Bu Yuli itu Pak. Bu Yuli, Bu, ya Ibu sebentar aja Ibu kita mau ngobrol sebentar aja Bu. Maaf ya Mas, saya itu udah nggak mau ikut campur urusan Mbak Yuli. Ibu tapi kasihan Pak Herman Ibu. Maaf ya Mas, saya itu tadi udah bilang kan, saya itu udah nggak mau ngurusin masalah Fitri. Emangnya kalau saya itu celaka, Mas mau tanggung jawab? Ibu, Ibu kenapa dengan Ibu Fitri Bu? Ibu, Ibu sebentar Ibu dong, tolong Ibu kasih jelasin tahu dong, dong bukan Ibu. temennya Bu. Ibu, dia nggak mau cerita. Tiba-tiba dia naik ojek online dan kemudian cabut dari situ. Ibu tolong kasih tahu sebentar Oh, Ibu si Bapak kenapa mana dengan tadi Ibu nih? Fitri? Nggak ada masalah apa dengan Ibu Fitri. Ibu, stop aja Bu. Buru-buru gue minta tolong sama tim. Siapin motor. Kita kejar Ibu Yuli. Dia pasti tahu sesuatu ini, makanya kita ikutin ya. Kita ikutin ke rumahnya aja. Dia pasti menyembunyikan sesuatu ini. Kita ikutin dia naik ojek online, kita ikutin dari jauh kemana dia pergi dan ternyata dia masuk ke terminal. Kayaknya dia mau naik busway nih kayaknya nih. Bisa Pak? Ini dari TV mana ya? Hah? Dari TV Dari TV? Saya bukan dari TV Pak. Dari mana? Saya emang kenapa dia mana? Saya mau naik busway. Enggak, udah ada izinnya belum? Enggak, mau ngambil dari doang. Agent apa? Harus izin dulu Pak, kalau ngambil kamera atau foto-foto. Bukan, ini saya ngejar saudara saya itu kok. Kita bukan dari TV. Kita terpaksa ikutin dia supaya dapat informasi kemana dia ini. Atau jangan-jangan dia mau ketemu Bu Fitri. Ya, coba Mbak tolong kasih tahu. Enggak, tolong kasih tahu Mbak. Enggak, saya minta tolong kasih tahu. Di mana? Di mana rumahnya? Tolong Mbak kasih tahu aja. Ini daripada rame depan umum loh, ini nggak enak loh. Nah, pas gue coba tanya sama Ibu Yuli, Ibu Yulinya merasa keberatan dia. Dia juga jutek, dia juga responnya nggak bagus sama kita. Sehingga security-nya juga menyarankan jangan Mas. Dia merasa terganggu. Tadi kan saya udah bilang, saya itu udah nggak mau ngurusin masalah Fitri. Astagfirullahaladzim. Nggak, tolong kasih tahu, ini depan umum loh. Cepetan dong Ibu, tolong kasih tahu. Ya Allah. Maaf ya Mas, saya itu udah nggak mau ngurusin masalah Fitri. Saya itu udah kapok Mas. Iya, ini coba tolong kasih tahu. Tuh kan di jalan. Mohon maaf ya Pak. Iya. Ya. Sedang ada keperluan apa ya Pak? Enggak, saya mau tanyain Ibu ini. Iya, kenapa? Ibu ini kan kenal sama saudara saya namanya Pak Herman. Iya. Ya, saya mau tanya di mana istrinya. Nah, Ibu ini nggak ngasih tahu istrinya. Ibu tolong kasih tahu dong, Ya, Bu. tapi mohon maaf ya Mas ya. Iya. Karena ini kan lagi sedang ada menuju ke tujuan harmoni. Iya. Tapi ini mengganggu ketenangan Mbak dan Mbaknya. Iya. Ya, untuk kelanjutannya di luar halte aja ya Mas ya. Iya, oke nggak apa-apa nanti luar hotel deh. Ya, Iya, Ibu baik. tolong dong, tolong. Mohon maaf ya Mas ya. Iya, iya Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Gue nggak bisa banyak cari informasi sama dia. Cuman gue di situ sempet nanya sama Ibu Yuli. Kenapa Ibu nggak mau nolongin? Di situ dia cerita sedikit. Ya, kan saya cuma mau bantuin orang di sini coba. Itu kan sahabat Ibu sendiri. Ya, Mbak Fitri kan sahabat Ibu.
Kenapa Bu? Iya mas, kalau mau tahu tentang masalah Fitri, mas tanya aja sama Derajat. Hah, Derajat? Derajat itu adiknya Herman. Dulu itu saya pernah mau nolong si Fitri, tapi malah saya yang dikerjain. Makanya saya sekarang udah nggak mau lagi ngurusin masalah Fitri. Saya udah kapok mas. Dikerjain apa? Udah, pokoknya saya udah nggak mau. Pokoknya nanti mas tanya aja sama Derajat. Dikerjain apa sih Bu? Kerjain apa? Ibu Yulinya merasa keberatan dia. Dia marah-marah di situ. Nanti mas tanya aja sama Derajat. Semuanya dia bisa jelasin semuanya. Ibu tolong, emang nggak ada apa-apa lagi Bu? Dan tolong jangan ganggu saya lagi ya mas. Saya udah nggak mau berurusan lagi sama urusan namanya Fitri. Bener Ibu, nggak ada apa-apa lagi, informasi itu nggak ada? Nggak ada. Bener Ibu ya? Yuk, kita habis ini cabut aja. Dapat informasi tentang Pak Derajat, adik kandungnya Pak Herman yang kemungkinan tahu di mana Ibu Fitri. Akhirnya gue telepon Feli di situ. Udah ada? Ada nih. Pel. Mandala kayaknya. Coba. Mana? Gimana, Man? Coba tolong tanyain Pak Herman. Tanyain Pak Herman. Pak. Ya. Tanyain apa? Gimana? Pak Herman coba deh terus terang deh, jangan ada yang tutup-tutupin deh. Tadi apa? Bu Yuli bilang, Ya bilang apa? kalau pengen tahu istrinya Pak Herman, tanya adiknya namanya Pak Sudrajat. Jadi Pak Herman harusnya tahu dong kalau masalahnya ada di adiknya. Jangan tutup-tutupin Pak Herman, saya nggak suka loh. Ada apa sebenarnya ini? Kita tadi susah-susah loh ngejar Ibu Yuli loh. Sampai ke busway, sampai kena penjaga segala. Gue sempet marahin Pak Herman ini. Karena gue berpikir mungkin Pak Hermannya nih yang pura-pura. Pas akhirnya gue bilang seperti itu, langsung Feli berusaha nanyain Pak Herman. Sebenarnya ada apa ini Pak? Pak Sudrajat itu adiknya istri Bapak? Iya benar. Jadi seharusnya Pak Sudrajat tahu semua tentang ini. Kenapa Bapak nggak nanyain aja langsung selamain ke Pak Sudrajat, Pak? Kenapa? Bapak ada masalah sama keluarga Ibu Fitri? Pernah menanyakan Pak Sudrajat masalah ini, tapi dia bilang tidak tahu. Masa sih, Pak? Sedangkan ibu temennya Ibu Yuli itu bilang Pak Sudrajat tahu tentang masalah ini semuanya, Pak. Pak Sudrajat adiknya kan? Iya, tapi dia selalu menutup-nutupi. Kok dia nutupin dari Bapak yang Bapak suaminya? Saya juga kadang tidak mengerti. Dia selalu menutup-nutupi masalah. Astagfirullah Bapak, harusnya tuh Bapak bisa ngambil hati Pak Sudrajat dong Pak. Demi Bapak bisa tahu istri Bapak ada di mana. Itu kan adik ipar Bapak juga kan berarti. Akhirnya kita coba musyawarah di situ, rundingan, dan besoknya baru kita menuju ke tempatnya Pak Derajat. Katanya Pak Derajat tahu apa yang terjadi tentang istri Bapak. Makanya ini saya kaget loh. Kok Bapak emang nggak tahu selama ini kalau adik Bapak nyembunyiin semuanya? Saya selalu nanya ke Pak Derajat, selalu jawabannya tidak tahu terus. Berarti dia bohong dong selama ini. Berarti dia sengaja nyembunyiin sesuatu. Sampai di dekat rumahnya Pak Derajat, tiba-tiba Pak Herman ini ngeliat. Itu Derajat tuh. Hah? Itu. Itu kejar Pak, itu. Itu lurus. Jaket coklat itu. Iya, itu. Oh itu, Ah, yang lagi itu, jalan Pak, itu. samperin Pak, Iya, samperin iya. Pak. Mobil buru-buru ngeput di situ udah berhenti pas di sampingnya Pak Derajat. Karena gue khawatir dia kabur, langsung gue turun dari mobil, gue langsung pegang dia. Pak. Ya. Pak mau ngomong sebentar Pak. Ini Pak Herman ada Ini, hal Pak. penting. Kita Oh, mau ada tanya nih, masalah oke. Ibu Fitri. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Pak, nanti saya panggil namanya Bu Yuli loh. Ibu Yuli yang cerita semuanya. Saya nggak kenal dengan Bu Yuli. Itu siapa? Enggak, tolong kita mau tanya baik-baik Pak ini. Kita nggak mau cari ribut. Ibu Yuli cerita semuanya kalau Bapak tahu keberadaannya Ibu Yuli dan juga anaknya. Saya nggak tahu apa-apa. Sampai Ibu Yuli sendiri bilang dia nolongin Ibu Fitri, malah disalahkan. Tolonglah Pak. Ini kan kakak Bapak sendiri. Pak, permisi. Derajat. Ngaku aja. Iya, Bapak tolong jelasin juga dong Pak. Kemana istri Apa gua? perlu dijelasin lagi? Jelasin gimana? Hah?
Semua sudah gas. Astagfirullah. Udah lo jangan nutup-nutupin. Pak, ini kan kakak bapak sendiri. Bapak, ini kan kakak kandung bapak sendiri, Pak. Pak, tolong, Pak. Ini kita mau bantuin Pak Herman, Pak. Tolong, kayak gini dong. Udah, terserah. Saya nggak mau tahu urusannya. Awalnya Pak Derajat ini mengelak. Awalnya Pak Derajat ini ngumpet-ngumpetin. Pak, Pak, tolong, Bapak Pak. mau Pak, kemana, ini kan Pak? kakaknya Bapak. Pak. Ayo. Pak, tolong, Pak. Ini kan kakaknya Bapak sendiri, Pak. Tolong, Pak. Pak, tolong, Pak. Itu kasihan. Mau kemana lo? Iya, tapi kenapa Bapak menghindar? Berarti Bapak salah dong. Bukan salah. Alasannya apa? Saya tanya. Dan akhirnya dia bilang, Lu mau tahu sebenarnya? Apa? Lu udah siap mau dengarnya? Iya, coba omongin ke gua. Fitri itu kegatalan. Kegatalan gimana? Dia pun sempat menggoda gua. Ya, Nggak mungkin lah. selama ini dia minta Bimas, di handphone, dan nggak pernah mau ngurusin Intan. Itu, asal lu tahu aja. kaget di situ suaminya. Masa sih istri saya seperti itu? Iya, Mas. Jangan fitnah lo. Hah? Buktinya mana? Gua nggak Hah? fitnah. Justru di sini gua menjaga perasaan lu. Menjaga gimana? Karena kondisi lu sekarang seperti ini. Dan gue selama ini juga nggak tahu. Gue pikir dia akan balik sendiri, ternyata tidak. Kayaknya nggak masuk akal nih kok menurut gua. Sampai istrinya pergi dari rumah, anaknya pergi dari rumah, masa dia nggak ngasih tahu sih? Kalau dia sebagai adik yang baik, pasti berusaha mempertahankan rumah tangga kakaknya, bukan dibiarin seperti itu. Kenapa Bapak nggak bilang dari dulu? Karena saya menjaga perasaan. Menjaga perasaan dari apa? Karena melihat kondisi dia seperti ini. Kondisi apa? Bapak aja nggak pernah jengukin dia. Kalau khawatir harusnya bilang dong Pak kebenarannya. Bukan seperti ini Pak. Saya takut dia stres dan kepikiran. Sekarang anak dan istrinya sudah nggak ada. Ya sudah menghilang. Dan Bapak tidak ngomong juga gitu loh. Harusnya Bapak ngomong sebelum anak dan istrinya menghilang. Coba Pak tolong kasih tahu yang sebenarnya apa. Ya kalau emang Bapak sayang sama kakaknya, Bapak bantu sama-sama. Cuman pengen itu saja sih Pak sebenarnya. Kita nggak mau cari ribut antara saudara, tidak. Sekarang di mana Ibu Fitri sama anaknya? Saya nggak tahu. Ya mungkin kamu. Kalau gitu Bapak mau ketemu sama Ibu Yuli aja. Supaya jelas semuanya. Tidak ada urusan dengan saya. Ibu Yuli jelas-jelas bilang ini ada urusan dengan Bapak. Bapak tahu semuanya. Dan dia mau nolongin tapi disalahkan. Jangan paksa saya nggak tahu. Udah ngaku di mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Pak, astagfirullahaladzim. Pak, astagfirullahaladzim. Bapak lihat ini kakak. Saya udah jelasin ke dia. Ya tolong dong Pak, ini saudaranya Pak. Pak, ini kakaknya sendiri loh Pak. Katanya Bapak perhatian sama kakaknya sendiri. Tapi apa coba? Akhirnya kita tekan, dia merasa nggak nyaman. Ya kemudian dia kabur, lari, menghindar dari kita semuanya. Dan kemudian dia dijemput sama seorang laki-laki naik motor. Coba Pak, urusin. Pak. Kenapa? Itu kan kakak kandungnya Bapak loh. Bapak harusnya peduli dong sama kakaknya. Pak, gimana pun juga. Man, ini nyulik bapaknya gue motor. Iya, narik aku. Astagfirullahaladzim. Motor kejar dong. Loh, kejar semua, kejar. Motor. Buru-buru kita kejar laki-laki itu, tapi dia terlanjur sudah boncengin Pak Derajat. Mereka kabur, nggak tahu kemana. Loh, Bapak itu tadi yang nyulik Feli itu, ha? Bapak yakin itu? Pak bener. Ayo. Astagfirullahaladzim, ini ada motor lagi ya? Motor mana? Alvar lu sama motor. Ya, tim akhirnya ngejar mereka. Kita berharap Alvar kemudian serok lokasi di mana mereka berada. Ini kenapa kok adiknya Bapak sendiri seperti itu loh, Pak? Bayangin kayak nggak? Astagfirullahaladzim. Dan apa hubungannya sama yang preman berdua datang ke rumah Bapak itu? Saya pun tidak percaya Pak, dengan omongan Derajat tadi. Nggak mungkin Derajat jelek-jelekan istri saya. Setahu saya istri saya itu sayang sama anak saya. Itu fitnah semuanya. Maksud Bapak apa yang diomongin adik Bapak itu nggak benar? Nggak benar semua itu. Terus kenapa dia fitnah coba? Tujuannya apa dia fitnah, Pak? Itu kan kakak iparnya. Iya, makanya saya juga tidak mengerti kenapa kayak gitu. Nggak lama kemudian, Albar ini ngasih tahu kita, dia share lokasi di mana keberadaan Pak Derajat sama laki-laki tadi yang naik motor.
Nah ini biasa lo nih. Pak, ini Pak udah diselok Pak. Saya kasih Pak ya nomornya Pak. Buruan Pak ya. Pak buruan mana ya Pak? Buruan. Pak buruan Pak langsung maju Pak. Pas kita sampai lokasi itu, Albar kemudian ngasih tahu kita. Dia sudah tanya sama warga, dia udah tanya sama masyarakat setempat bahwa rumah itu yang didatangin sama Pak Derajat dan laki-laki itu adalah rumahnya orang pinter alias dukun. Ya, Pak ini tempat apa sih? ini tempat orang pinter. Pinter. Kayak paranormal gitu deh. Soal tadi gue lihat Sudrajat itu masuk sini. Ngapain ke tempat orang pinter? Pak Derajat masuk ke sini. Iya masuk sini. Derajat tadi masuk sini. Terus gue agak ngeliatin dari jauh. Kayak ada bapak-bapak gitu. Nah bapak-bapak itu pakai kusan hitam. Kita coba aja masuk. Coba kita cari tahu Bahaya dulu nih sini. Pak berarti. Akhirnya gue sama Albar coba nyelinap di situ pelan-pelan cari informasi tentang apa yang mereka lakukan. Pas kita nguping, kita dengernya Pak Derajat ini ternyata minta tolong sama dukun itu untuk dibuatin minuman. Dan minuman itu akan diberikan sama Ibu Fitri dan juga Ibu Yuli. Tega, udah ngeliat kondisi bapak kayak gini masih aja mau dukunin bapak. Masih aja mau ngobatin bapak kayak nggak mungkin deh Pak. Ayo. Dapat gambar. Pas kita mau nguping ada orangnya dukun itu teriak, "Woi, ngapain lu di situ? Ngapain?" Akhirnya ribut kita di situ. Datang. Ribut keadaan kredit banget, kacau balau sampai akhirnya Derajat ini kabur lari tunggang langgang. Dan gue bilang sama Albar sama tim, kejar Derajat harus dapat. Dia pelakunya. Ayo Pak. Ayo Pak. Tolong dong bapaknya tolong. Mbak ini ya. Ada apa ini? Ini kediaman saya. Anda tidak sopan masuk. Bukan Saya urusan punya Anda. bukti, saya Pak, punya hati-hati bukti. Pak. Ya. Bapak sudah kerjasama kan sama Derajat tadi kan? Bapak tahu kan semuanya tentang Ibu Fitri? Bapak ngaku. Saya dengar tadi di jendela Pak. Bapak jual kan Ibu Fitri? Bapak sini Apa ini? Bapak jual. Udah Pak, ngaku aja Pak. Keluar. Ada apa bawa Apa, pakai keluar. segala? Ayo, keluar. Nggak ada cerita, ayo keluar. Ngaku dulu, Bapak ngaku dulu. Di mana Ibu Fitri sekarang? Saya tidak tahu. Bapak tentang Ibu Fitri. jual Ibu Fitri sama bos siapa tadi Bapak sebut? Bakti kan? Saudara Bakti. Awal dia nggak ngaku, awalnya dia berusaha marah-marah sama kita, akhirnya kita ancam. Kalau Bapak nggak mau ngaku, kita laporin ke polisian. Kemudian dia ketakutan, dia cerita bahwa saya cuma dimintain tolong sama Derajat untuk bikin minuman, yaitu yang isinya pelet. Di mana Ibu Fitri? Bapak jual kan? Oke. Saya cuma sebatas dimintai air. Air? Jadi Pak Sudrajat minta air buat Bu Fitri. Saya cuma dimintai air supaya bisa menggunakan Bu Fitri. Pak, untuk apa airnya sama Bu Fitri? Untuk supaya nurut kepada atasannya. Dan yang terdahulu juga Bu Yuli dimintain air oleh saudara sederajat. Pak Derajat itu masih saudara kandung, Pak. Ini kakaknya. Ya, seperti itu. Wah, Pak ya Allah. Sama Pak Bakti. Pak Bakti. Pak ini suaminya loh, Pak. Ini suaminya Bu Fitri, Pak. Oh, saya tidak tahu masalah itu.
Coba udah selesai urusan saya. Bapak nggak bohong sama sekali. Tidak, kan? tidak. Di mana sekarang? Bu Fitri sekarang di mana? Saya tidak tahu semua urusannya. Pak Derajat tadi mana sekarang? Saya juga tidak tahu, dia kabur. Silakan keluar. Udah, silakan. Akhirnya nggak lama kemudian tim berhasil menangkap Derajat dan dia langsung dipertemukan sama Pak Herman di situ. Nah, ini Pak. Lu bikin susah kita aja lu ya. Bawa sini, Bapak, sini. Bapak ngaku. Pak, Nggak kasar ngejual orang, nggak kasar gimana? Kalau Mana anak gua? Aku. ngamuk Pak Herman, dipukul ini Derajat, dihajar ini Derajat. Maunya apa sih? Hah? Maunya apa? Maunya apa? Jelasin apa lagi? Di situ akhirnya kebongkar semuanya. Bahwa pelakunya adalah Pak Derajat. Dia sengaja memisahkan Ibu Fitri sama Pak Herman. Supaya Ibu Fitri ini bisa dijual sama bosnya. Dan anaknya Pak Herman ini dijual ke orang lain. Anak gua juga di mana? Iya. Iya di mana? Jelasin dia apa? Hah? Udah saya kasih ke Burhan dan istri. Burhan? Siapa lagi Burhan? Karena dia nggak punya anak dan ingin mengadopsi anak. Siapa? Ya Allah, jadi Intan. Intan Bapak taruh di situ. Bapak pisahin Intan sama ibunya, Pak. Ya Allah, Pak. Apa maksudnya dikasih? Kenapa dikasih Pak? Ini kan udah ada orang tuanya. Dan anaknya Pak Herman dijual ke orang lain dengan harga 15 juta. Enaknya aja. Sekarang anterin gua ke sana. Hah? Dia pun sudah memberikan saya uang 15 juta. Jadi demi 15 juta. Tega itu ya. 15 juta. Hah? Anak sendiri. Hah? Kenapa nggak anak Bapak sendiri Bapak jual? Lu mikir loh. Lu mau kemana? Ngamuk di situ Pak Herman, dia marah di situ. Dia pengen mukul adiknya sendiri. Coba masa adiknya sendiri. Mata gua, darah daging gua itu. Lu seenaknya juga jual. Hah? Kenapa? Karena saya prihatin dan Intan. Prihatin apa? Si yang seperti ini, abang seperti ini, yang nggak bisa merawat Intan. Kata siapa? Hah? Gua yang lebih tahu, gua orang tuanya. Lo itu siapa? Sekarang baru ini. Akhirnya marah di situ Pak Herman. Dia ancam tuh Derajat, mana? Di mana istri saya? Di mana anak saya? Saya pengen ketemu sama anak saya. Kamu harus tunjukkan. Sekarang gini deh. Tunjukin gua, ya. Di mana Intan berada? Ya? Kamu yang tunjukin. Ayo, Pak. Nah pas kita ke sana, ketemu sama Pak Burhan bingung ada apa ini. Assalamualaikum. 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 Pak Burhan, Saya ngobrol sebentar, Pak. kita jelasin kita pengen ketemu sama anaknya Pak Burhan, Intan. Karena Intan ini adalah anaknya Pak Herman. Dia kaget, dia marah. Jadi gini Pak Burhan, mohon maaf Bapak selama ini punya anak namanya Intan. Betul, itu anak saya. Itu anak saya Pak. Gak mungkin lah, gak usah ngaku-ngaku kamu. Kamu siapa? Saya bapaknya. Loh, itu anak saya. Gak bisa dong. Gak bisa gimana? Bapak gini ceritanya Pak. Jadi Intan itu sebenarnya anaknya Pak Herman. Kita jelasin bahwa Pak Herman ini anaknya diculik sama Derajat, adiknya sendiri, kemudian dijual. Marah di situ. Derajat kan nawarin bapak anak itu, benar kan Pak? Bapak bayar dia 15 juta Udah, kan? kamu ngaku aja Derajat. Lo apa-apaan lo? Derajat, Lo apa-apaan? Bapak nggak cerita yang sebenarnya terjadi kan? Lo mau nipu gue lo? Lo bilang orang tua lo udah meninggal? Iya. Hah? Emang
Lu bohong sama gue. Udah, lu pergi aja dari sini lo. Pergi lo. Intan. Ini apa-apaan ya? Ini rumah saya, Intan. Tolong, ini rumah saya. Dia ketemu sama anaknya, Pak. Dipanggil-panggil anaknya namanya Intan ini, Intan sambil nangis di situ, dia sambil merangkak turun dari kursi roda, dia ngesot di situ pengen ketemu sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Pak, lihat dong, Pak, kayak gini. Tan. Ibu angkatnya nangis di situ, ibu angkatnya nggak rela Intan diambil sama bapaknya lagi. Tolong jangan ganggu kami. Tolong jangan ganggu kami, Mas. Ibu, biar Tolong. dia ketemu sama ayahnya Intan. Intan, ini papa kamu, nah, Intan. Ibu izinin dia ketemu sama ayahnya. Pulang, saya malu sama tetangga. Pulang. Ya saya tahu ibu, tapi ini bapaknya ibu, biarin dia ketemu sama bapaknya ibu. Ibu nggak boleh. Yang dia tahu orang tuanya saya sama ayahnya. Saya tahu siapa dia. Pak Herman di situ terus merangkak, dia terus mengesot di situ, dia terus ngesot menemuin anaknya, sampai ketemu anaknya dipeluk, dicium di situ. Intan ini ayah kamu, ini bapak kamu, Intan. Intan mau ya ketemu sama bapak ya, Intan ya. Udah. Ibu. Lu bilang kedua orang tuanya udah meninggal. Pak, tapi kayak gini caranya. Kita nggak kita yang ngurus Intan dari bayi, dari kecil. Bu, lepas itu aja kan terima. Ayo Intan ikut ibu baru lagi. Ingat lo ya, gue sampai kapanpun nggak bakalan lupa sama lo. Ingat omongan gue. Awas lo kalau gue sampai ketemu lo lagi. Dasar manusia nggak tahu diri. Kalian semua tolong bubar dari sini. Pergi dari rumah saya. Ayo Mas. Iya Pak, iya. Tolong semuanya. Yuk, Intan. Ayo bantu. Ayo. Bapaknya bantu. Akhirnya kita pamit dari situ dan kemudian gue tanya sama Pak Herman kita mau kemana? Kita cari istri saya, Mas, saya pengen cari anak istri saya. Mana Derajat? Tunggu. Derajat mana Derajat? Hah? Derajat. Derajat! Sini lo. Mana istri gua? Hah? Anterin. Ke tempatnya, buruan. Saya anterin. Cepat! Hah? Udah. Pas sampai tempatnya Pak Bakti. Bentar, pelan-pelan deh. Pak, Bapak coba lihat mobil samping kanan itu deh, Pak. Yang warna silver. Ini mobil yang nyulik aku, Pak. Pas kita ngeliat mobil silver itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki lagi bopong perempuan. Ini mobil yang nyulik loh. Buru-buru kita turun dari mobil, langsung gue lari, gue samperin di situ. Orangnya panik, dia bingung. Ini apa-apaan? Bapak siapa? Hah? Ini Bapak ngambil siapa ini? Ini siapa? Kok tanya Bapak ini siapa? Jangan-jangan Bapak Pak Bakti. Dia bilang, iya saya Pak Bakti, ada apa ini? Oh, kalau ini benar Pak Bakti, berarti itu adalah Ibu Fitri. Tolong. Kamu ini siapa? Saya mau tanya Bapak siapa? Saya Pak Bakti. Bapak kan yang mau beli Ibu Fitri? Ini suaminya, Pak. Saya suaminya. Sekarang mana Fitri?
Ini Pak istrinya Pak. Pak, ini Kenapa istrinya, istrinya? Pak. Bapak apa ini? Ini apa ini? Bapak. Astagfirullahaladzim, Ini siapa jangan ini istrinya? apa-apa Ya ini, Allah, Pak. astagfirullahaladzim. Gajat. Sini kamu, Suran. Iya. Sini kamu. Iya. Kamu harus tanggung jawab ya. Saya udah habis banyak dengan kamu. Kenapa ini? Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Coba, Kasih coba sadarin dulu ya. Pak Fitri. Ibu. Bu, sadar Bu. Itu deh, apa namanya, minyak angin atau apa, atau air putih. Pak Fitri. Mbak. Tolong itu deh, minyak. Ini Mbak, minum dulu Mbak. Mbak. Pak Fitri, Pak Herman senang di situ bisa ketemu sama istrinya. Dia terharu di situ bisa peluk istrinya akhirnya. Alhamdulillah, sadar Pak, alhamdulillah. Ibu kenapa Bu? Ibu kenapa? Pak Fitri coba Ibu tenang. nggak apa-apa. Pak Fitri. Aku taruh diminumin air, aku nggak mau. Kenapa diapain Mbak Fitri? Mbak Fitri selama ini diapain sama Mas Bakti? Aku disuruh Mas maafin aku, Mas. Aku minta maaf, Mas. Apapun yang terjadi, saya tetap maaf. Iya, ini Intan. Ayo, sayang adek, ini ibunya. Ayo sayang, sini. Kamu masih ingat sama ibu kan? Masih inget Masih ingat kan? sama ibu kan? Ini ibu. Sini, sayang. Ini ibu, nak. Ini ibu masih ingat kan? Maafin ibu nggak bisa jadi bapak buat kamu. Mas maafin Iya. aku, Mas. Ayo kita pulang. Ya Alhamdulillah. Akhirnya Pak Herman bisa ketemu sama istrinya. Walaupun susah payah kita berusaha sekuat tenaga, tapi Alhamdulillah bisa ketemu sama istrinya. Ini pelajaran buat kita semuanya ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan adik sendiri pun berusaha untuk mencari kesempatan atas semua kejadian ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, sayangi anak kita, istri kita, lindungi mereka dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh perhatian, insya Allah ya, keluarga kita akan sakinah mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti.